wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, para ayah dan bunda, saudara-saudari, para pemuda-pemudi, serta anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah bukan hanya sekedar nikmat yang Allah berikan berupa kehidupan yang kita sering sebut dengan sangan, pandang, dan papan. Artinya semua nikmat kehidupan, bahwa kenikmatan makan, tempat tinggal, pakaian, dan semua bukan itu saja, tapi nikmat yang lebih daripada itu semua, nikmat di mana kita menjadi seorang muslim, nikmat menjadi seorang mukmin, nikmat beribadah kepada Allah, nikmat di mana kita bisa duduk dalam taman ilmu yang penuh dengan kebaikan-kebaikan ini. Kalau orang hanya bersyukur atas nikmat-nikmat makanan yang Allah berikan, nikmat tempat tinggal, nikmat kendaraan dan lain sebagainya, itu orang akan sangat mudah untuk putus asa, karena setiap hari kehidupan kita berubah, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita selalu mengukur kenikmatan itu dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum, sungguh orang akan sangat mudah untuk berubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada nikmat yang paling mahal yang Allah berikan, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam yang melebihi dari segala kenikmatan-kenikmatan dunia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam taman ilmu ini, taman yang kita jadikan sebagai tempat rehat jiwa kita. Kita sadar bahwa hati kita selalu lelah di dalam menjalani kehidupan. Maka bagi orang beriman, hotel bintang 5-nya adalah taman surga, taman ilmu, untuk mendapatkan ketenangan jiwanya. Sebagian kaum muslimin mencari ketenangan jiwa di tempat-tempat hiburan. Mungkin pergi safar ke beberapa belahan dunia, tinggal di hotel-hotel yang sangat mewah, tapi tidak mendapatkan ketenangan yang hakiki. Orang beriman selalu menambatkan hatinya di majelis ilmu di taman surga ini, dengan harapan apa yang kita pelajari, apa yang kita fahami menjadi bunga-bunga yang harum dan ranum, yang semerbak mewangi dalam kehidupan kita, yang berupa buah daripada amal-amal nyata dalam kehidupan kita. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna,
manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah adalah baginda kita alaihi salatu wassalam, yang mesti kita jadikan qudwah dalam kehidupan, yang mesti kita jadikan tauladan dalam segala urusan. Bukan hanya sekedar dalam ketaatan, bukan hanya sekedar dalam ibadah, bukan hanya sekedar di dalam bermuamalah, hatta sampai urusan mendidik anak, sampai urusan di dalam hubungan suami istri. Bagaimana interaksi antara kedua pasangan, bagaimana seorang ayah harus menjadi kepala rumah tangga yang baik, bagaimana seorang ibu dia harus menjadi kepala sekolah bagi pendidikan anak-anaknya ketika mereka berada dalam lingkaran rumahnya. Ini semua adalah tauladan. Siapa? Tidak lain tidak bukan melainkan baginda kita alaihi salatu wassalam, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, al-faqir ilallah selalu mengingatkan diri dan seluruh jamaah sekalian akan satu hari yang pasti, akan satu hari yang tegak di hadapan kita dengan nyata, yaitu hari kiamat. Hari tidak berguna lagi harta benda yang kita banggakan, yang kita cari, yang kita semua kerahkan tenaga kita. Hari di mana tidak lagi berguna anak-anak yang kita sayangi dan kita banggakan, selalu kita jadikan sebagai tempat sandaran. Hari itu tidak akan berguna kedua-duanya, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah, Pak, dengan hati yang bertauhid, dengan hati yang penuh iman, dengan hati yang jauh dari kesyirikan. Itulah orang-orang yang akan beruntung di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan di taman surga, di taman ilmu ini, kita membersihkan hati-hati kita yang kotor dari kesyirikan-kesyirikan yang barangkali kita lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak, dengan ilmu, dengan apa yang kita pelajari, itu akan bisa menjaga kita dari segala keburukan dan segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih melanjutkan pembahasan bagaimana peran rumah di dalam pendidikan anak-anak kita. Namun sebelum saya akan menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan tugas-tugas kita di rumah, menjadi seorang ayah, menjadi seorang bunda, ada beberapa poin yang mesti kita ingat di awal. Yang pertama adalah bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan kita, dari pernikahan kita, bukanlah atas permintaan mereka, tapi mereka lahir adalah atas ikhtiar kita, atas doa-doa kita yang kita minta kepada Allah, lalu kemudian Allah kabulkan. Allah hadirkan mereka di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, yang menjadi perhiasan kita, yang menjadi bunga hati kita, yang menjadi penyejuk pandangan kita. Maka perlu kita ingat, di dalam menghadapi kehidupan kita, mendidik anak-anak kita, banyak hal yang kita rasakan, banyak hal yang bisa kita temukan, ya, perkelahian kecil di antara mereka, kemudian pertengkaran kecil di antara mereka, kemudian yang satu menangis, yang satu minta tolong, dan seterusnya. Yang itu menunjukkan bahwa kita akan merasakan kelelahan di dalam mendidik anak-anak kita. Makanya kita selalu merasakan bahwa ketika Allah hadirkan anak-anak di tengah keluarga kita, ingat itu baik-baik, agar bisa mengobati hati kita yang lelah, agar mengobati perasaan kita yang sudah futur. Atau bahkan mungkin ada orang tua yang menangis, ada orang tua yang merasa lelah sekali dalam mendidik anaknya, ya. Maka ingat bahwa ini karunia Allah yang Allah hadirkan, bukan atas permintaan mereka, tapi mereka hadir
atas ikhtiar kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bunda. Lalu setelah menikah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya, kita minta kepada Allah, minta keturunan, minta anak-anak. Allah kabulkan doa kita, lalu jaga amanah itu baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang disebut dengan orang tua durhaka kepada anak. Orang tua yang mengabaikan amanah ini. Orang tua yang tidak peduli dengan tanggung jawab. Orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan. Orang tua yang tidak peduli dengan akhlak dan keimanan anak-anak. Semuanya adalah diserahkan kepada orang untuk mendidiknya. Maka itu ikhwah fillah, hari ini lembaga pendidikan kita meminta kepada seluruh ayah bunda, seluruh wali santri untuk bisa hadir. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi orang tua yang amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di rumah tidak hanya sekedar memberikan kebaikan-kebaikan pada anak, tapi lanjutkan dengan kebenaran. Karena dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, tidaklah kita melakukan hanya kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak hanya kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan harus dituntun oleh sebuah kebenaran yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka berikan kebaikan, sampaikan kebaikan, dan ajarkan kebenaran-kebenaran dalam rumah tangga kita. Maka jika ada Bapak Ibu yang merasakan kelelahan di dalam proses mendidik anak-anaknya, maka ingat, anak adalah karunia Allah. Mereka hadir bukan atas permintaan mereka, tetapi mereka hadir atas ikhtiar dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, yang perlu kita ingat adalah ketika kita mendidik anak-anak kita, kita tidak hanya sekedar menginginkan apa yang kita harapkan, tetapi dalam pendidikan anak-anak kita harus menghadirkan apa yang kita lakukan. Banyak orang tua menginginkan anak-anaknya hebat, menginginkan anak-anaknya beriman, menginginkan anak-anaknya sukses, tapi kemudian tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan rumah tangganya. Kualitas generasi, kualitas anak-anak kita, kualitas orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan ditentukan dengan kualitas siapa? Orang tuanya. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan, dalam doa yang saya bacakan di awal tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyebutkan di antara bentuk-bentuk harapan orang tua dalam doa itu. Yang pertama adalah anak-anak yang qurrata a'yun. Anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan orang tua. Anak-anak yang mendatangkan kenyamanan hati orang tua. Bukan sekedar itu, tapi Allah selipkan, Allah katakan bahwa Allah jadikan generasi kita generasi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan kita, generasi yang menjadi penyejuk mata itu dan generasi yang menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa, kapan hadirnya? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan sebelum harapan ini di dalam doa-doa kita. Allah menyebutkan kata Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Bapak Ibu tahu semua arti makna azwajina. Apa artinya? Pasangan. Wa dzurriyyatina apa artinya? Keturunan. Allah dahulukan kata azwaj sebelum menyebutkan kata dzurriyyat.
Allah sebutkan kata pasangan sebelum Allah menyebutkan kata keturunan. Ini maknanya apa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah? Sebelum kita semua berharap anak-anak ini menjadi penyejuk mata kita semuanya, maka jadilah orang tua atau pasangan yang saling menyejukkan pandangannya. Ketika orang tuanya atau ketika pasangan itu selalu bertengkar, tidak sama-sama berusaha menjadi penyejuk pandangan bagi pasangan, maka itu artinya bahwa kita telah mengurangi kadar qurrata ayun pada anak kita. Kenapa? Allah sudah sebutkan generasi-generasi yang qurrata ayun itu hadir manakala kedua orang tuanya sudah bisa saling menyejukkan pandangan. Jelas? Ketika kita berharap anak-anak kita ini anak-anak yang baik, ini ada orang tua Pak menginginkan anaknya ketika memandang menenangkan hati, sementara dia dan pasangan selalu bertengkar. Suara keras yang istri tinggi suara kepada suami, yang suami tidak pernah ingat dengan khidmat istrinya dan seterusnya. Dia berharap anak ini menjadi penyejuk mata bagi dia, tapi dia terhadap pasangan tidak mampu menjadi penyejuk mata. Ini tidak mungkin akan terjadi. Maka jangan pernah kita sudah merasa puas. Jangan pernah kita sudah merasa cukup menjadi orang tua hebat. Jangan pernah kita sudah merasa berusaha dengan maksimal. Belum. Masih banyak kekurangan kita. Masih banyak hal yang mesti kita perbaiki. Masih banyak yang mesti kita benarkan dalam muamalah kita kepada Allah dan proses pendidikan anak-anak kita. Anak-anak ingin sukses, tapi kemudian orang tua di rumah tidak menjadi orang tua yang mencontohkan. Insya Allah akan kita sampaikan anak-anak tangga yang mesti kita lewati di dalam pendidikan akhlak bagi anak-anak kita di rumah. Maka ikhwafillah rahmatullah, lakukan itu dalam kehidupan kita. Sebelum kita berharap anak-anak kita menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Bahkan Allah sebutkan visi besarnya waja'alna lil muttaqina imama. Anak-anak kita akan menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa, bukan sekedar pemimpin. Rasulullah pemimpin, generasinya Abu Bakar, umatnya adalah Umar, ya, yang menjadi pengikutnya adalah Utsman dan Ali dan seterusnya. Level pemimpinnya tinggi dan level rakyatnya pun tinggi. Ini yang kita harapkan untuk memperbaiki generasi kita ke depan. Cara yang paling ampuh mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, yaitu kita sama-sama pasangan, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan mencari siapa yang hebat dan siapa yang tidak, bukan mencari orang yang lebih kuat, siapa yang lemah di rumah tangga. Bukan Pak. Terkadang kehidupan kita dalam rumah tangga, ya, yang istri agak tinggi suara, kemudian suami lebih lagi. Ego masing-masing tidak bisa ditundukkan olehnya. Sehingga rumah tangga menjadi kapal pecah yang menghamburkan seluruh isinya. Bagaimana mungkin anak-anak itu akan bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang lembut, anak-anak yang berakhlak mulia? Karena orang tua tidak menjadi contoh dan tauladan bagi anak-anaknya di rumah. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini yang kedua. Bahwa ketika dalam proses pendidikan anak, bukan hanya sekadar bicara apa yang kita inginkan, tapi bicaralah apa yang kita lakukan, yang seharusnya kita kerjakan bersama-sama. Ibaratnya pasangan suami istri adalah pasangan yang apik, pasangan yang serasi, yang harmonis, yang sama tujuan, yang sama visinya, yang sama di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bukan sekedar saya adalah bos, kamu adalah bawahan, ini saya pemimpin, kamu adalah rakyat. Bukan, tapi saling menopang, menguatkan. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh istri kita kerjakan, apa yang tidak bisa dijangkau oleh suaminya ibu-ibu lakukan. Begitu, saling menyempurnakan pekerjaan rumah tangga kita, wabil khusus dalam pendidikan ini. Karena fenomena terbesar dan masalah terbesar dalam pendidikan hari ini apa? Pendidikan itu diserahkan sepenuhnya ke lembaga pendidikan itu. Maka disinilah ikhtiar lembaga kita di sini
untuk menghadirkan Bapak Ibu semua dalam kajian ini agar saling menguatkan, karena sekolah dan orang tua sebagai ya lembaga pertama dalam pendidikan anak adalah mitra. Apa? Mitra sejajar. Jangan ada orang tua yang merasa lebih daripada lembaganya. Ada orang tua Pak sudah merasa bayar ya SPP ditunaikan, bahkan mungkin dengan nilai yang cukup tinggi, dia sudah merasa saya sudah lakukan apa yang seharusnya saya lakukan, maka sekolah harus lakukan yang pantas untuk dilakukan. Bahkan tidak hanya itu, lembaga-lembaga yang di situ ada guru-guru pun menjadi orang-orang yang dihina, yang hina dalam pandangan orang tua. Jangan sampai ini terjadi. Keberkahan ilmu yang diajarkan oleh guru kepada anak kita itu terikat erat dengan ta'zim kita kepada gurunya. Terikat erat dengan bagaimana kita bermuamalah dengan guru anak-anak kita. Semakin tinggi tingkat muamalah kita, menghargai guru dari anak-anak kita, insya Allah keberkahan ilmu itu akan datang dan akan Allah berikan kepada anak-anak kita, Pak. Karena keberkahan itu tidak hanya dengan jumlah ilmu yang banyak, tapi keberkahan itu akan Allah hadirkan dengan apa? Dengan memuliakan mereka para ahli ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, adalah kita harus selalu mengambil ibrah dari dialog yang terjadi antara salah seorang ayah dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Barangkali kisah ini sering kita ulang dalam kajian kita. Di saat seorang ayah datang kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadukan tentang perilaku anak yang selalu melukai hatinya. Masih ingat kisahnya? Masih ingat kisahnya? Mungkin sebagian kita sudah ingat dan sudah pernah mendengarkan. Namun yang belum pernah ingat atau yang belum pernah tahu, mari kita murajaah bersama. Ambillah ibrah selalu dari kisah Umar dengan laki-laki yang bertanya, yang mengadukan tentang perilaku anak yang selalu melukai hatinya. Setiba di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dia mengatakan bahwa anak ini telah melukai hati saya dengan luka yang sangat dalam. Seorang khalifah Umar bin Khattab, tentulah dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh anak ini sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah. Karena durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Tidak menghargai orang tua adalah dosa. Dan tidak taat kepada orang tua adalah dosa. Maka Umar bin Khattab langsung berkata kepada anak muda ini, wahai anak muda, apa yang kau lakukan kepada orang tuamu? Apa yang kau lakukan? Kenapa engkau tidak menghargai dan menghormati orang tuamu? Ingat, sebelum dia menjawab, maka dia izin untuk bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, adakah hak seorang anak yang ia dapatkan dari orang tua? Maka Amirul Mukminin tentu menjawab, ada. Dan dia menjelaskan 3 poin di antara hak anak yang mesti didapatkan dari orang tua. Yang pertama, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, adalah memberikan nama yang baik. Apa? Memilihkan nama yang indah untuk anaknya. Karena dalam nama ada tersimpan doa. Yang kita harapkan adalah doa untuk anak-anak kita. Ayusammihi isman hasanan. Diberikan nama yang indah. Ini yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan hak yang kedua yang mesti ia dapatkan adalah memilihkan ibu yang salihah, ibu yang baik, ibu yang beriman, karena dari seorang ibu yang beriman akan lahir anak-anak yang kokoh. Di balik laki-laki hebat ada wanita hebat.
Lihat dalam sejarah Islam. Dari zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in sampai masa sekarang. Laki-laki yang hebat mestilah mendapatkan sentuhan ibu yang hebat. Maka oleh itu ikhwah fillah rahimakumullah, perlu kiranya kita memperbaiki keadaan dan kondisi kita. Wabil khusus para ummahat yang pada tangannya ada tanggung jawab besar, pada pundaknya ada amanah besar sebagai seorang ibu yang diamanahkan untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Memperbaiki diri dengan harapan Allah memperbaiki anak-anaknya. Yang ketiga, Umar bin Khattab melanjutkan, hak kamu adalah mendapatkan pendidikan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Maka kemudian anak muda itu mengatakan, oleh itulah wahai Amirul Mukminin, dari 3 hal tadi saya tidak pernah mendapatkannya. Saya tidak diberikan nama yang di situ ada doa, karena namanya Ju'la, seekor binatang yang artinya dengan bahasa kita adalah kumbang. Tidak ada doa di situ. Yang kedua, adapun ibu saya adalah ibu yang beragama Majusi, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, saya tidak pernah mendapatkan satu huruf pun ya ilmu tentang Al-Qur'an dari ayah saya. Bayangkan, Pak. Ini adalah 3 hak anak kita yang tak boleh kita abaikan. 3 hak anak yang tak boleh kita lalaikan. Beginilah narasi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memberikan kepada kita panduan agar kita tidak boleh lalai. Anak-anak kita ke depan yang mungkin ya yang masih memiliki anak, maka berikan nama yang baik kepadanya sembari memperbaiki ibunya. Kemudian ambil peran di dalam pendidikan anak-anak kita, membacakan Al-Quran, kemudian mentalkinkannya, mengajarkan huruf-huruf yang itu akan menjadi amal jariyah bagi dirinya. Bayangkan. Maka ambillah pelajaran. Kaum muslimin rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Umar dengan ayah dan anak muda ini? Yang pertama, orang tua wajib belajar tentang ilmu pendidikan. Wajib duduk dalam majelis ilmu, belajar tentang tugas-tugasnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Memanglah tidak ada kuliah tentang ayah, sekolah tentang rumah tangga, betul. Tapi ini ironis. Alhamdulillah kajian-kajian kita sudah ada. Maka bersemangatlah untuk hadir di taman ilmu ini, mengetahui tentang tugas-tugas apa yang mesti kita lakukan. Bagaimana mungkin anak-anak kita ini akan bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang kenal dengan Allah, anak-anak yang kenal dengan sunnah nabinya, dengan agama yang sempurna ini. Kalau orang tua tidak mengarahkannya, lalu siapa lagi yang kita harapkan? Siapa lagi yang kita harapkan? Orang tua atau guru mereka di kelas. Tidak semua itu bisa disampaikan oleh mereka. Kita yang berfungsi sebagai ayah, berfungsi sebagai ibu, mengambil peran, mengajarkan ilmu-ilmu itu. Maka semangati diri untuk belajar ilmu agama. Semangati diri untuk mengetahui tugas-tugas sebagai seorang ayah. Dan semangati diri untuk mempelajari ilmu, menjalankan tugas-tugas sebagai seorang ibu dalam kehidupan rumah tangganya. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak Ibu semua. Usaha-usaha yang telah dilakukan sekecil apapun itu akan menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap apa yang kita korbankan dari waktu kita untuk hadir dalam majelis ini, yang kita korbankan dari tenaga kita untuk bisa duduk menuju tempat ini, itu akan menjadi amal yang tercatat rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
kesalahan dari seorang ayah tadi disebabkan tidak ada ilmu, sehingga dengan ketidaktahuannya tentang ilmu tersebut, maka dia tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai seorang ayah yang baik. Ikhwafillah rahimakumullah. Jangan sampai nanti kita digugat oleh anak-anak kita di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Atau kita jangan sampai seorang suami digugat oleh istrinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ke dalam sebuah asar disebutkan di hari kiamat kelak, ada seorang istri yang datang di hadapan Allah menggugat suaminya. Ternyata bukan hanya di dunia nanti, Pak. Bukan hanya sekadar di dunia suami ini digugat, tapi ternyata di mahkamah Allah pun ada wanita-wanita yang datang kepada Allah menggugat suaminya. Suami yang seperti apa yang digugat oleh seorang istri? Di antaranya adalah dia mengatakan, suami saya hanya mendatangkan kebutuhan fisik, hanya mendatangkan segala sesuatu yang kami butuhkan, makan dan minum, tapi dia tidak pernah didik kami dalam urusan agamanya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, pernikahan bukan hanya sekedar urusan ranjang, bukan sekedar urusan biologis, tapi pernikahan adalah amanah di hadapan Allah yang itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat kelak. Makanya ketika kita menikah, dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memilih pasangan yang baik agamanya. Dan kita sebagai laki-laki pun ya akan dipandang oleh walinya agar dilihat dari sisi agama dan dari sisi akhlaknya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka inilah 3 poin yang ingin saya sampaikan di depan, agar kita di dalam proses mendidik anak-anak kita, yang proses yang mungkin melelahkan, kemudian bahkan mungkin kita terkadang membuat sedih, atau mungkin kita menangis oleh perilaku anak-anak kita, ya dari depan sampai ke belakang berlari, atau dari antara dinding-dinding rumah kita yang mereka berlari dan seterusnya, membuat kita lelah. Ya, barusan rumah dibersihkan kemudian diberantakan, ya. Kemudian barusan mungkin ya baju-baju dirapikan, disusun, kemudian diturunkan. Atau barangkali ya apa saja yang mereka lakukan di rumah. Ingat sekali lagi bahwa mereka adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, yang kalaupun kita lelah, ingatlah bahwa mereka bukan atas permintaan mereka hadir di tengah-tengah kita, tapi justru permintaan siapa? Kita sebagai orang tua di hadapan Allah, dan Allah kabulkan. Maka jaga baik-baik amanah anak itu dalam kehidupan kita. Bahkan kelelahan orang yang dikaruniai oleh anak, ya, itu jauh lebih ringan daripada barangkali kelelahan bagi saudara-saudara kita yang belum Allah berikan kepada mereka anak. Tapi bagi ikhwah fillah yang belum dikaruniai oleh Allah anak dan pasangan, anak dan keturunan, maka janganlah merasa bersedih, karena itu semua adalah bagian dari proses kehidupan. Bisa kita untuk mendapatkan kebaikan dari anak-anak yang kita didik dalam kehidupan kita, melainkan daripada anak-anak atau selain dari anak-anak yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat di dalam peran rumah di dalam pendidikan anak, ya, sampai pada at-tarbiyah khuluqiyah, ya, pada pendidikan akhlak, bagaimana Islam memandu. Ya, hari ini semua kita merasakan, orang tua, para guru, para tokoh masyarakat, para penegak hukum, siapapun merasakan betapa merosotnya akhlak anak-anak Islam, anak-anak generasi zaman ini. Betapa sulitnya untuk menemukan anak-anak yang baik akhlaknya. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, dari mana kita memulai? Apa panduan Islam di dalam mendidik anak-anak kita, memberikan kepada mereka pendidikan akhlak? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan? Yang pertama, at-tarbiyah khuluqiyah fil mahad. Pendidikan akhlak dalam asuhan atau dalam timbangan atau dalam masa-masa anak-anak.
Ya. Yang pertama, untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita agar dia menjadi anak-anak yang berakhlak adalah pendidikan dengan kasih sayang. Pendidikan dengan al-hanan. Ya. Al-haja ila al-mahabbah min hajatir radi'il asasiyah. Kebutuhan kepada kasih sayang, kebutuhan terhadap pelukan, ciuman, itu kebutuhan yang paling asasi bagi anak-anak yang sedang dalam pangkuan ibunya. Jelas ya? Ini terkadang kita lupa bahwa pendidikan yang paling asasi bagi anak-anak di usia-usia kecil, dalam usia-usia radha'ah, adalah al-hanan, pendidikan yang penuh dengan kasih sayang. Maka anak yang sedang di masa-masa itu merasakan kasih sayang dari bundanya, merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Kapan? Di saat dia dipeluk, di saat dia disandarkan ke dadanya, di saat dia dicium, di saat dia kita berikan senyuman. Walaupun anak kita belum paham dengan senyuman kita, tapi cobalah itu jangan pernah putus dalam proses pendidikan. Makanya subhanallah, mata rantai pendidikan di usia-usia 0 sampai 2 tahun itu, pendidikan yang paling utama pendidikan dengan kasih sayang. Nutrisi yang paling baik adalah nutrisi kasih sayang. Pelukan, ciuman, itu adalah hal-hal yang tak boleh hilang. Makanya bagaimana anak ini akan mendapatkan nutrisi yang hebat ini dari orang tua kalau orang tuanya sibuk tak berhenti bekerja. Apalagi ibu yang seharusnya dia dari pagi sampai pagi lagi bersama anak, tapi dia sibuk bekerja, sibuk di luar rumah, sibuk mengurusi sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab asasi dia. Maka kemudian disinilah letak mata rantai itu menjadi tidak sempurnanya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, maka dengan ciuman, dengan pelukan dan kasih sayang itu akan menyuburkan rasa di hati anak-anak kita. Dan kemudian ikhwafillah rahimakumullah, tidak hanya itu, tetapi orang tua yang bagi lil walidaini izhar hubbihima lirradi' bitaqbilihi wa shammihi wa dammihi. Kita tunjukkan aksi. Makanya dalam ayat yang berbicara tentang ar-radha'ah itu kan Allah Subhanahu wa taala jelas sekali memberikan sebuah gambaran yang amat padat dan jelas. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. 2 tahun, Mbak. Proses yang tak boleh putus. Kalimat kata yurdi'na alif fi'il mudhari yang menunjukkan sebuah aktivitas yang tak boleh putus. Proses menyusui yang tak boleh pernah berhenti selama 2 tahun. Itu pekerjaan yang harus dilakukan. Apakah sama dengan seorang ibu yang bekerja, kemudian dia mengeluarkan ASI-nya, ditaruh di sebuah tempat, kemudian disimpan di freezer, di saat jam minum atau minum susu kemudian dikeluarkan? Itu tidak sama, Pak. Walaupun itu dilakukan, tapi akan sangat berbeda dengan seorang ibu yang memeluk langsung anaknya. Bukankah kita tahu di saat seorang ibu memeluknya kemudian menyusuinya, banyak sentuhan-sentuhan fisik, yang tangannya mengelus kepalanya, yang tangannya mengusap dadanya, dan seterusnya menciumnya, dan seterusnya. Itu jangan kita lalaikan bahwa itu adalah vitamin yang paling baik, nutrisi yang paling afdal bagi anak adalah sentuhan fisik, kasih sayang dan ciuman. Makanya sampai-sampai dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kisah Aqra' bin Habis. Dia bangga dengan 10 anak yang dia punya tak pernah ia cium. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kalimat yang membuat dia tertegun. Man la yarham la yurham. Engkau 10 anak tak pernah engkau cium, maka orang yang tidak pandai berkasih sayang kepada anak, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bapak-bapak pulang dari kerja, Pak, dari tempat tugasnya atau dari tempat usahanya misalnya, yang ditunggu oleh anak kita bukan hadiah mahal,
bukan juga mainan-mainan yang mewah hari ini, tapi yang ditunggu oleh anak-anak kita yang sedang dalam pelukan atau yang masih usia 0 sampai 2 tahun adalah sapaan, adalah senyuman, adalah ciuman, adalah pelukan. Sempatkan untuk mengangkatnya, memeluknya, dan mengusap kepala serta mendoakannya. Itu yang paling dibutuhkan oleh anak kita. Apakah anak setelah usia 0 sampai 2 tahun itu tidak dibutuhkan? Tidak. Usia 3 sampai usia 6 itu sangat juga membutuhkan tentang pelukan. Maka akan kita bicarakan nanti apa yang mesti dilakukan di usia-usia itu. Makanya guru-guru, subhanallah, para mudaris, para ustadz, para pendidik, ketika anak-anak datang, ketika anak-anak dalam lingkaran pendidikan, lembaga sekolahnya, maka peluklah anak itu. Kalau ada anak-anak yang susah diatur, yang sulit menerima nasihat, lakukan proses yang dilakukan oleh Nabi. Cara Nabi mendudukkan anak, salah satu memeluknya. Terkadang anak nih Pak, ketika nasihat tidak bisa masuk. Ketika diberikan bimbingan, tidak berhenti dari perilakunya. Lalu apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Baik itu lembaga pendidikan atau mungkin di rumah kita sini. Anak-anak yang sulit Pak. Salah satu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menepuk dadanya, mendoakan dia serta memeluknya. Jelas ya? Jelas tuh. Guru-guru di sini barangkali yang sulit anak-anak ini diatur, dibuat ini tidak bisa, diberikan nasihat ini tidak juga berhenti, lari juga ini, panggil dia, buka hatinya selapang-lapangnya, minta kepada Allah setulus-tulusnya, peluk dia, usap kepalanya, doakan. Itu salah satu cara Nabi SAW menundukkan anak. Bentuk Nabi SAW mendidik anak-anak di masanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kita sebagai orang tua harus mencoba dan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwafillah, inilah yang anak tangga pertama. Untuk pendidikan akhlak, mendidik dengan kasih sayang. Mendidik dengan kasih sayang itu berbeda dengan pendidikan yang penuh dengan sifat dan sikap yang kasar. Tidak bisa. Jauhkan pendidikan kasar, jauhkan pendidikan yang melibatkan fisik, jauhkan itu. Tapi dahulukan pendidikan yang menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Yang kedua, ikhwafillah rahimullah. Nah, yang kedua adalah al-qudwatul hasanah. Pendidikan untuk akhlak itu yang kedua anak tangganya adalah mencontohkan tauladan kepada anak-anak kita. Nah, pendidikan akhlak itu tidak hanya dengan nasihat, Pak. Pendidikan akhlak tidak hanya dengan bimbingan, tidak hanya dengan taujihat, enggak. Tapi pendidikan akhlak itu harus dengan contoh yang dicontohkan oleh orang tua. Di lembaga pendidikan guru menjadi tauladan, guru menjadi contoh. Makanya berbicara tentang guru, bicara tentang peradaban, bicara tentang ilmu, bicara tentang Islam, bicara tentang pendidikan. Hal yang paling pertama yang mesti diperbaiki adalah gurunya. Karena guru adalah menjadi contoh tauladan anak di lembaga pendidikan. Nasihat para ulama kepada para guru adalah hal yang pertama yang Anda perbaiki sebelum memperbaiki anak adalah memperbaiki diri sendiri. Tak bisa, Pak. Karena anak itu selalu terpaut matanya kepada diri guru. Yang baik menurut anak apa yang dilakukan guru. Yang buruk menurut anak apa yang ditinggalkan guru. Maka guru adalah kunci utama peradaban. Di lembaga pendidikan, guru harus diperbaiki. Guru harus dibimbing.
Guru harus dimuliakan, guru harus dievaluasi. Dan waktu anak bersama guru terbatas. Jika dibandingkan dengan waktu anak bersama orang tua, maka orang tua harus mencontohkan kebaikan-kebaikan itu di rumahnya. Makanya inilah salah satu urgensi pentingnya kita untuk duduk di sini, para orang tua, para guru. Karena guru-guru di lembaga pendidikan membangun nilai-nilai iman, membangun nilai-nilai akhlak, pulang-pulang ke rumah berbeda 180 derajat ini dapatkan dari apa yang disampaikan oleh guru. Azan? Masya Allah. Baik, kita dengarkan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam qaimat. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan anak tangga yang kedua yang mesti kita bina dalam proses pendidikan anak-anak kita. Yang pertama tadi adalah al-hanan, yang penuh dengan pendidikan kasih sayang, yang dibuktikan dengan pelukan, ciuman, sapaan, ya, kemudian senyum yang kita berikan kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah al-qudwatul hasanah, adalah pendidikan yang kita contohkan dengan tauladan. Nah, akhlak yang kita berikan kepada anak-anak kita dengan pendidikan tauladan bukan sekedar dengan ucapan,
bukan sekedar dengan nasihat, bukan sekedar dengan bimbingan, tetapi pendidikan al-qudwal hasanah lebih kepada contoh, aplikasi perilaku yang dicontohkan oleh orang tua. Nah, ini dia. Jadi kalau kita berbicara tentang qudwah hasanah, itu tidak hanya teori lisan. Kamu harus jujur nak, itu kan? Kamu harus kamu harus amanah, kamu harus bersemangat, kamu harus enggak. Tetapi ketika berbicara tentang pendidikan al-qudwal hasanah, suri tauladan, lebih efektif pendidikan yang bersifat contoh, aplikatif, yang dilihatkan, yang ditontonkan oleh orang tua kepada anak. Gitu kan? Contohnya gimana? Contoh kita masalah jujur. Ya, kejujuran dalam bicara, orang tua harus jujur bicaranya. Anak tidak pernah mendengarkan orang tuanya berbohong. Itu adalah suri tauladan. Anak tidak pernah melihat orang tuanya khianat. Maka ini adalah pendidikan. Ini adalah contoh dan tauladan. Dibicara tentang qudwah hasanah, baik itu bagi guru di sekolah atau bagi orang tua di rumah, tidak sekedar ucapan, tapi contoh aplikatif, contoh yang dicontohkan kepada anak-anaknya. Nah, ini. Di sini misalnya ada beberapa hal. Yang pertama, al-istimraru 'alal af'alil hamidah wal akhlaqil hasanah. Bentuknya adalah terus kita sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua menjaga berkelanjutan di dalam melakukan akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji. Tidak cukup sekali. Contoh berbagi misalnya, kita didik anak-anak kita untuk berbagi. Kita contohkan. Membantu orang lain dalam kesulitan. Kita contohkan. Anak-anak kita melihat. Ya. Tidak yang sering kita sampaikan ya. Nanti kalau ada orang yang datang nak katakan tidak ada. Nah, ini dia sendiri yang mengajarkan anaknya untuk berbohong. Nah ini. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, adalah tanhasirul qudwah al-hasanah 'inda al-atfal fil walidaini hatta ar-rabi'ah takriban. Baik. Usia di mana anak-anak kita ini hebat untuk mencontoh itu, atau pendidikan dengan suri tauladan itu, sampai pada usia 4 tahun. Ini masa-masa emas. Disebut oleh ulama pendidikan, masa-masa emas itu usia sampai 4 tahun, di mana anak-anak kita paling hebat bukan mendengarkan nasihat, tapi paling hebatnya anak di usia itu adalah jelas ya? Saya ulangi. Anak-anak dari 0 sampai 4 tahun itu yang paling berpengaruh dalam pendidikannya bukanlah ucapan orang tua, bukan nasihat, tetapi yang membentuk anak itu adalah contoh tauladan yang dicontohkan oleh orang tua di rumah. Itu dia. Maka bisa kita bayangkan, Pak, kalau orang tua di usia itu tidak mencontohkan kebaikan, maka akan sangat sulit tumbuh subur kebaikan itu dalam diri anak kita. Maka jangan disalahkan anak nanti ketika usia-usia sudah besar tidak nampak kebaikan. Kita sendiri yang salah, di usia-usia 0 sampai 4 tahun kita tidak mencontohkan. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat untuk menjaga ibadah, salat berjamaah, dan seterusnya. Berkata jujur, amanah, kemudian kedermawanan, tidak pernah nampak oleh anak kita. Ya, orang tuanya, bapak, ibunya. Maka jangan salah, kebaikan-kebaikan yang mulia itu tidak terekam hebat di dalam pikiran anak-anak kita, dalam diri anak-anak kita. Maka usia 0 sampai 4 tahun itu, kata para ulama, adalah usia di mana anak-anak kita hebat untuk mencontoh. Jadi, saya ulangi, hal yang paling utama pendidikan di usia itu adalah suri tauladan dari orang tuanya. Summa yabda'u at-tifl bin nadhar ila suluki ikhwanihi wa akhwatihi. Lalu kemudian setelah itu anak-anak kita akan mencontoh, ya, akan melihat
perilaku saudara-saudarinya, abang-abang dan kakak-kakaknya. Maka bagaimana abang dan kakaknya, dia akan mencoba untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Wajaddihi wajaddatihi, juga perilaku kakek dan neneknya. Maka wa kullu may ya'ishu ma'ahu fil usrah, seluruh orang yang ada dalam rumah tangga itu, dia akan pandai meniru dan mencontoh apa yang mereka kerjakan. Nah, wa fil khamisati yata'arrafu 'alal aqarib wal jiran. Ingat, di usia 5 tahun anak-anak kita sudah mulai akan melihat ya saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, atau sudah mulai kenal dengan lingkungan tetangga-tetangganya. Maka disinilah pentingnya kita untuk memperhatikan kemana anak-anak kita, di mana dia tempat bermain, di mana dia sering duduk nongkrong, ke rumah siapa dia sering hadir. Ini perlu kita evaluasi. Usia 5 anak-anak sudah mulai menyebar, sudah meluaskan ya tempat dia bermain. Mungkin dia pergi berlibur dengan sepupu-sepupunya, melihat perilaku-perilaku sepupu-sepupunya. Kemudian dia di hari-hari libur dia akan main dengan anak-anak tetangga yang hidup bersamanya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, lidzalik falyahdhar alwildan min ikhtilatil usrah bi ashkhasin fasidin. Maka keluarga hendaknya berhati-hati, ya, jangan sampai lalai anak-anak kita hidup di lingkungan yang rusak, berkenalan dengan orang-orang yang rusak, dengan orang-orang yang tidak memiliki akhlak, dengan lingkungan-lingkungan yang tidak memiliki nilai-nilai yang dijaga di sana. Makanya dalam nasihat para ulama yang barangkali sering juga kita sampaikan dalam kajian kita, di dalam konsep untuk memilih tempat tinggal itu, apa kata para ulama? Al-jaru qabla dar. Apa? Al-jaru qabla dar. Maka lihatlah tetangga sebelum kita menentukan tempat tinggal kita. Lihat siapa yang menjadi orang yang berdekatan dengan kita tempat tinggal. Siapa yang akan menjadi jiran. Siapa orang yang akan menjadi orang yang terdekat pintu rumah dengan pintu rumah kita. Ini mesti kita perhatikan. Sebelum kita memperhatikan fasilitas-fasilitas, sebelum kita memperhatikan tempat-tempat yang bagus, ya, seperti jalan yang bagus, akses yang cepat, kemudian mungkin tempat perbelanjaan yang dekat dan seterusnya, maka Islam memberikan konsep untuk menentukan al-jar qabla dar. Tentukan siapa tetangga kita. Maka disinilah akan menjadi pentingnya ketika tetangga-tetangga kita baik, akan memberikan pengaruh baik kepada anak-anak kita. Namun ketika anak-anak kita hidup dengan tetangga-tetangga rusak, ini akan menjadi bumerang dan akan menjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Kemudian berhati-hati pula dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga, tasduru minhum alfaz nabiyah, ya, tetangga-tetangga yang di situ keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, wasuluk sya'in, dan akhlak-akhlak yang kasar, ya, perilaku-perilaku yang kasar. Wa yanbaghi man'ut tifl minan nuzul ila syari' fi asrina hadha. Maka mesti kita jaga anak-anak kita jangan sampai turun ke jalan-jalan, pergi sore pakai motor kemudian pulang malam, jangan. Kita harus atur, kita harus nasihati, kita harus sampaikan itu kepada anak-anak kita. Lianna mu'adham atfal syawari' mimman la tahtam bihim usrahum atau usaruhum. Disebutkan dalam kitab ini, rata-rata anak-anak yang mondar-mandir, hilir mudik, ya, pakai motor sore balik malam, itu anak-anak yang tidak diperdulikan oleh orang tuanya. Anak-anak yang tidak mendapatkan sentuhan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Saya katakan lost control, tidak ada kontrol. Anak-anak kita berikan dia jedah bermain, itu pasti, Pak. Jangan seperti penjara bagi dia rumah itu. Diberikan waktu untuk bermain, tapi kita tahu sama siapa dia bermain dan apa permainannya. Makanya kita di hari-hari libur janganlah sibuk dengan teman-teman sekantor kita lagi, yang kerja-kerja, yang mungkin hari-harinya
ya di perusahaan, di hari libur sudah berikan waktu untuk anaknya, berikan waktu untuk istrinya. Ini sudahlah 5 hari, ya, dari Senin sampai Jumat, ya di kantor pergi pagi pulang sore. Di hari Sabtu dan Ahad udah pergi pula ke teman-teman hobinya. Hari Sabtu pergi teman hobi yang mancing, pergi pagi pulang sore. Hari Ahad pergi pula ke sahabat-sahabat yang suka main bola dan terus pergi pagi pulang sore. Jadi kapan waktu kita bersama anak kita? Kapan kita mendengarkan ayat-ayat yang dipelajari di sekolahnya? Kapan kita mengevaluasi berapa surat yang sudah dihafal? Ya, apa yang sudah dipahami dari pemahaman akidah? Apa yang sudah dipahami dari bacaan salatnya? Itu kita evaluasi. Tugas kita sebagai orang tua. Jangan lepaskan tanggung jawab itu, jangan serahkan semuanya kepada lembaga. Saya berulang kali, saya sampaikan ya, bahwa hal yang terbesar dalam proses pendidikan hari ini, orang tua tidak punya tanggung jawab, tidak mau untuk mengambil peran dalam pendidikan anak-anaknya. Itu paling terbesar masalah kita hari ini. Selama itu hadir dalam proses pendidikan kita, selama itu peradaban ini jauh dari kehidupan kita. Selama orang tua punya harapan besar kepada lembaga pendidikan saja, tidak punya harapan besar dalam dirinya dari rumah tangganya, maka selama itulah tidak akan Allah hadirkan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, menginjak usia 5 tahun, anak-anak kita mulai mengetahui sepupu-sepupunya, keluarga-keluarga kita, dan kemudian dia mengetahui kepada tetangga-tetangganya. Dalam usia 7 tahun, nah ingat, usia 7 tahun, wa fi sabi'ati yadkhul madrasah atau yadkhul al-mudarris ka qudwah munafisa lil walidain. Maka akan ada peran guru yang di lembaga pendidikan sebagai qudwah hasanah dan sebagai orang yang menjadi perbandingan bagi anak-anaknya untuk orang tuanya. Lakin ba'da an tarasakhatil ma'alim was-simat al-asasiyah lisyakhsiyati 'inda at-tifl. Nah, ikhwah fillah, maka di sini jelas peran guru. Sekali lagi, para guru antum adalah orang-orang yang hebat, orang-orang punya tanggung jawab besar di hadapan Allah di dalam pendidikan anak-anak. Maka berikan contoh dan tauladan yang baik, dan berikanlah ya perilaku-perilaku, tunjukkan perilaku-perilaku yang terpuji di hadapan anak-anak kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, anak tangga yang ketiga di dalam pendidikan akhlak, kata para ulama, at-talqinu wat-taqyim. Setelah kita mendirikan pendidikan dengan penuh kasih sayang, kemudian kita berikan contoh tauladan. Nah, yang ketiga adalah anak-anak ini ditalqinkan, disampaikan aturan-aturan, disampaikan ini yang dicintai Allah, ini yang dibenci Allah, ini yang dicintai oleh Rasulullah, dan ini yang dibenci oleh Rasulullah. Ini ditalkinkan, disebutkan. Nah, kalaulah Islam memberikan anak tangga ketiga ini mentalkinkan ilmu kepada anak, maka mestilah orang tua harus berilmu sebelum dia mendidik anaknya. Karena faqidus syai' la yu'ti, kata orang Arab. Yang tidak punya ilmu, apa yang mau diajarkan? Tidak tahu tentang akidah yang benar, akidah apa yang mau disampaikan? Tidak tahu tentang fikih, misalnya yang fikih ibadah, maka fikih apa yang ingin diajarkan? Tidak tahu tentang akhlak yang mulia, maka akhlak apa yang mesti disampaikan? Nah, oleh itu ikhwah fillah, kita sebagai orang tua mesti belajar menjadi orang tua yang baik, dan mesti belajar menjadi ibu yang baik. Kita sampaikan ini yang halal, ini yang haram. Ini proses agar anak kita ini tahu, Pak, ini yang halal, ini yang haram, ini yang tidak dibolehkan, ini yang dibolehkan. Ini yang maksud dengan talqin, disampaikan, disebutkan, diberitahu anak-anak kita. Nah, setelah itu kita kemudian at-taqyim, melakukan evaluasi. Nah, setelah kasih sayang kita lakukan, kemudian kita contohkan, kita sebutkan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, di situ akan ada proses berikutnya adalah at-taqyim,
proses kita mengevaluasi anak-anak kita. Makanya di dalam Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita aturan-aturan bahwa kita boleh memberikan hadiah, boleh memberikan penghargaan, dan boleh juga kita memberikan hukuman sebagai bentuk pendidikan kepada anak-anak kita. Disinilah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nukafi ala sahih wa nu'aqib al khata. Kita diberikan contoh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan reward, memberikan hadiah, memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Bagi mereka yang berkomitmen, yang menjaga akhlak, yang menjaga kemuliaan-kemuliaan yang telah kita ajarkan. Wa nu'aqib al khata. Kita berikan punishment, berikan teguran bagi yang sudah tahu tapi dia melakukan juga. Ya. Walau bil istihsani wal istihjan wa hadha talqin wa taqyim wal jaza daruriyun liyatafattah al damir 'inda tifl. Ikhwah fillah, maka di lembaga pendidikan, bahkan di rumah itu sendiri, mesti ada dua hal ini. Yang baik mesti diberikan penghargaan, yang tidak mesti diberikan hukuman. Itu mesti ada. Maka bagaimana kita berbicara tentang pendidikan hari ini kalau hukuman itu dipersulit, dipersempit dalam pendidikan kita? Jelas ya? Apalagi dalam aturan lembaga pendidikan, guru sangat sulit untuk memberikan hukuman fisik kepada anak. Kalau anak tidak terima, apalagi orang tua tidak terima, tidak jarang guru itu dipolisikan. Tidak jarang guru itu diadukan. Ini bagaimana ceritanya pendidikan kalau tidak ada hukuman? Tidak ada pendidikan yang tidak ada hukuman. Dan tidak ada pendidikan yang tidak ada penghargaan. Dua mata rantai yang tidak boleh putus. Yang baik diberikan penghargaan. Yang salah, yang melanggar diberikan hukuman. Nah, ini para guru. Jangan sampai kesalahan satu anak menjadi korban bagi seluruh anak. Yang tidak bersalah pun kena. Ini salah. Jelas ya? Pendidikan. Ini sering saya temukan khususnya di pesantren. Khususnya pesantren. Saya sering berdialog dengan para guru-guru di pesantren, khususnya di Riau ini. Misalnya ada satu anak yang tidak konsisten, yang melanggar. Baik satu kelas atau satu kamar. Satu dua orang yang melanggar di kamar, seluruh anggota kamar kena hukum. Ini konsep yang salah. Ini konsep yang tidak betul. Kalau ada anak yang salah satu orang, berikan kadar kesalahannya itu sesuai dengan hukuman yang berlaku di pondok. Anak-anak yang tidak salah, jangan engkau hukum. Karena akan hilang dalam dirinya nilai kedisiplinan. Perjuangan dia telah menjadi orang berusaha menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang berakhlak, itu akan luntur dalam diri anak itu. Ini para guru, jadi seluruh pesantren dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita hari ini, berikanlah hukuman kepada orang yang salah, kepada santri-santri yang salah, kepada santri-santri yang melanggar. Jangan engkau berikan hukuman kepada anak-anak yang tidak bersalah. Ini fatal dalam konsep pendidikan. Akan tidak ada artinya kedisiplinan bagi anak-anak yang telah berusaha mendisiplinkan dirinya. Akan tidak ada maknanya kedisiplinan dalam dirinya ketika anak yang bersalah, ya, atau ketika anak yang tidak bersalah diberikan hukuman seperti anak yang bersalah. Ani, di kelas juga demikian. Satu orang yang salah menjawab, semuanya kena hukum. Ini gimana keadilan seorang guru di dalam memberikan hukuman? Begitu juga dalam rumah tangga kita. Anak-anak yang salah itu yang diberikan hukuman. Anak yang salah semuanya kena hukum membersihkan rumah. Ini salah. Anak-anak yang sudah mendapatkan capaian-capaian yang telah kita inginkan, berikan reward. Di situ akan tumbuh munafasah, tumbuh semangat, tumbuh rasa ingin berpacu di dalam kebaikan antara anak-anak kita. Inilah yang mesti diperhatikan. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah,
Kemudian anak tangga yang keempat, ikhwah fillah rahimakumullah, di dalam pendidikan akhlak bagi anak-anak kita adalah menyampaikan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, dan lebih khususnya sirah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas, menyampaikan kisah-kisah para nabi dan rasul dan kisah-kisah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kurikulum pendidikan. Ini adalah garis besar haluan pendidikan anak-anak di dalam Islam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, bahwa kurikulum pendidikan Islam salah satunya adalah menyampaikan kisah. Kisah adalah kurikulum Al-Quran. Allah sebutkan dalam banyak ayat, bahkan di dalam Al-Quranul Karim sepertiganya adalah kisah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang berdakwah, menyampaikan risalah yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kurikulum dakwah melalui kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghadapi umat-umat yang tidak beriman. Nabi-nabi setelahnya telah menghadapi itu. Dan bagaimana pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian dan cobaan, maka ada pula nabi-nabi yang lebih sulit ujian dan cobaan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah sebagai kurikulum. Bapak Ibu, gunakan kurikulum kisah ini dalam rumah tangganya. Berilah, kalau kita tidak bisa membacakan kisah secara lisan, atau ilmu pengetahuan kita tentang kisah itu tidak banyak, maka belilah buku-buku kisah yang disadur dari sumber yang benar. Bukan dongeng, bukan kisah-kisah rakyat, bukan kisah-kisah fiktif, tapi yang paling baik adalah kisah para nabi, kisah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisahkan kepadanya tentang akhlak nabi kita alaihi salatu wassalam. Kenapa kisah ini disampaikan? Lianna khayalahum wasi'. Anak-anak kita punya imajinasi yang lapang, yang sangat luas, ya. Wa li'anna al-qissata suwarun, ya, sebuah gambaran, ya, sebuah pendidikan yang akan tergambar langsung di dalam pikiran anak-anak kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyebut dengan berbagai macam kisah dengan berbagai tujuan-tujuan. Di antaranya adalah tujuan pendidikan akhlak itu sendiri. Contohnya adalah tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana ketabahan, bagaimana kesabaran di dalam berdakwah. Bagaimana Nuh alaihi salam seorang nabi yang bersabar di jalan Allah. Seorang nabi yang selalu teguh, yang selalu berjuang, tidak pernah berhenti mengajarkan nilai-nilai, ya, kesungguhan di dalam berdakwah. Ini adalah akan ditangkap oleh anak-anak kita, akan dipahami oleh anak-anak kita bagaimana Nuh alaihissalam di dalam berdakwah. Kemudian kisah Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang selalu berjuang, yang selalu sabar, yang selalu menghadapi, ya, kemungkaran, kebatilan dengan kesabaran, dengan kesungguhan, dengan kebenaran, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ismail alaihi salam, sampaikan kisah-kisahnya, dan itu sangat banyak nilai-nilai itu. Nih, kalau Bapak Ibu lakukan sebelum tidur, sampaikan satu kisah, dua kisah, atau di sela-sela waktu yang sangat lapang, ya, saat anak kita pulang dari sekolah atau di sore hari, itu adalah waktu-waktu yang paling baik. Coba, ini bukan teori yang harus kita lewatkan begitu saja. Saya berharap, ya, setelah kajian ini ada orang tua yang memulai menjalankan perannya sebagai orang tua untuk berkisah, bil khusus para ummahat. Saya minta betul kepada para ummahat untuk memberikan waktu berkisah kepada anak-anaknya. Mungkin waktu sebelum tidur atau menjelang maghrib, setelah asar menjelang maghrib, dan seterusnya, atau waktu-waktu yang lapang antara kita dengan anak kita. Tolong kurikulum
berkisah ini menjadi kurikulum yang hidup dalam rumah tangga kita. Ya. Kemudian di antaranya adalah kisah Nabi kita Nabi Yusuf alaihi salam, dan kisah Nabi Musa alaihi salam, dan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kisah Nabi ini banyak poin. Kisah Nabi di saat usia masih kecil, di saat dia menjadi seorang pemuda, kejujuran Nabi kita, amanahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai digelar dengan Al-Amin. Maka ini harus kita sampaikan. Dan saya miris sekali, Pak. Saya beberapa potongan-potongan video yang di-share di Facebook, ya, yang disebarkan di beberapa grup-grup WhatsApp, ya, ada orang-orang yang mencoba mengetahui, ya, pengetahuan orang tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertanyaan-pertanyaan itu, ya, berapa umur nabimu saat dia meninggal dunia? Tidak tahu, Pak. Berapa atau umur berapa nabimu ketika diangkat menjadi seorang rasul? Tidak tahu juga. Siapa istri-istri Nabi SAW? Tidak tahu juga. Siapa anak-anak anak-anak dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tidak tahu juga. Ya subhanallah, kemana generasi ini? Kemana orang tua hari ini? Kemana peran orang tua hari ini? Apa sih yang disampaikan ke anak-anak kita? Atau memang kita menjadi orang tua yang membisu, membatu di rumah, tidak ada dialog ucapan? Atau kita masing-masing punya kehidupan? Istri dengan dirinya sendiri dengan handphonenya, atau kita dengan handphone kita, atau anak kita dengan handphonenya. Ini sama dengan, ya, seatap, ya, tapi tidak serumah. Seakan-akan tidak serumah, tinggal satu atap, tapi kemudian masing-masing kita punya kesibukan. Istri bicara dengan teman yang ada di Surabaya, suami bicara dengan teman yang ada di Medan, anak bicara dengan teman yang di Jakarta, dan seterusnya. Tapi tidak ada kebersamaan secara jiwa. Mungkin fisik boleh berdekatan, tapi hati saling berjauhan. Ini yang terjadi hari ini kaum muslimin. Maka saya juga menemukan betapa mirisnya di saat mahasiswa-mahasiswa masuk UIN. Ya, saya juga diberikan amanah untuk mempertanyakan beberapa, ya, pertanyaan-pertanyaan asasi tentang keislaman. Di antaranya tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sungguh jauh panggang dari api, Pak. Tidak tahu mereka tentang Nabi mereka, tentang, ya, akhlak dan perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu mereka. Nah, generasi apa yang kita harapkan apabila generasi-generasi ini tidak mengetahui tentang manusia yang mesti kita contoh, tentang manusia yang mesti kita tiru. Mereka tidak punya pengetahuan sedikit pun. Maka kembalikanlah tugas-tugas itu kepada pangkuan kita. Ambillah, ya, peran-peran itu dalam rumah tangga kita. Jangan anak-anak kita diabaikan begitu saja. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa mengetahui dan cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak tangga berikutnya, di samping anak tangga kasih sayang, kemudian pendidikan dengan qudwah hasanah, yang ketiga adalah mentalkinkan, kemudian memberikan penilaian, yang keempat adalah kita memberikan kisah-kisah, menyampaikan kisah-kisah dalam kehidupan anak-anak kita, kisah-kisah para nabi dan rasul. Adapun yang kelima, ikhwah fillah rahimakumullah, di dalam pendidikan akhlak adalah at-targhibu wa tarhib, yaitu kita memberikan pendidikan yang menitik beratkan kepada anjuran-anjuran, kemudian kepada pahala-pahala yang Allah berikan jika kita melakukan, dan kemudian juga mengingatkan tentang azab-azab Allah subhanahu wa ta'ala jika kita langgar. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, di dunia ini tidak ada sesuatu apapun, tidak ada hal yang tidak ada balasan. Yang baik pasti mendapatkan balasan, yang buruk pasti mendapatkan balasan. Maka sampaikan untuk menanamkan keimanan kepada anak-anak kita,
agar mereka tetap istiqamah di atas akhlak yang mulia. Sampaikan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan berakhlak mulia itu. Ini disebut dengan at-targhib wa tarhib. Sampaikan hadis-hadis yang bicara tentang fadilah-fadilah. Sampaikan tentang ancaman-ancaman jika seandainya kita tidak menjadi orang-orang yang berkomitmen dengan akhlak yang mulia. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh. Kalau kita sudah menyampaikan itu, anak-anak kita akan mengetahui apa yang kita inginkan dan Allah Subhanahu wa taala inginkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Maka dengan at-targhib wa tarhib akan tumbuh munafasah, akan tumbuh semangat, akan tumbuh keinginan. Nah, para guru di lembaga pendidikan juga demikian. Sampaikan keutamaan-keutamaan, sampaikan fadilah-fadilah menuntut ilmu, sampaikan fadilah berbakti kepada orang tua, sampaikan fadilah ketika kita jujur, sampaikan fadilah ketika kita dermawan, ketika kita semangat belajar mengetahui kebenaran, dan seterusnya. Sampaikan. Dan sampaikan juga sisi yang menakutkan ketika kita tidak tahu tentang agama ini. Nah, ini adalah konsep pendidikan kita. Untuk menumbuhkan akhlak yang mulia, sampaikan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan dan juga hadis-hadis yang berbicara tentang ya ancaman-ancaman di dalam kehidupan kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang terakhir, di dalam proses penanaman akhlak kita, di dalam pendidikan anak-anak kita adalah as-sawabu wal iqab. Yang ini yang terakhir, ini yang paling puncak adalah mesti ada ya sebuah proses yang terakhir yang paling tertinggi adalah memberikan balasan jika dia melakukan perintah-perintah kita, serta kita memberikan iqab, hukuman ketika dia tidak mengindahkan perintah orang tua. Nah, ini mesti ada, Pak. Di anak itu nggak boleh tidak dihukum. Anak itu mesti dihukum kalau dia salah. Nah, ini orang tua harus tahu ini. Ini terkadang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Saya tahu beberapa ikhwah yang mengadu tentang tidak sama di dalam persepsinya. Anaknya salah, ayah memberi hukum, maka maknya yang membela anaknya. Ada enggak? Ini jangan terjadi ini. Anak salah diberikan hukuman, ibu terima. Ini ibu membela anaknya. Ya. Kalau ini sudah dilakukan, maka ibu menjadi tempat tamengnya. Kalau ayah ingin menghukum anak, tempat yang paling aman bagi dia untuk lari kepada ibunya. Ini nggak boleh. Kalau anak betul-betul salah dan dia sudah tahu bahwa itu adalah pelanggaran, maka orang tua harus rela anak itu dihukum. Efeknya, kalau anak diberikan hukuman oleh ayah dan ibunya membela, maka yakin anak ini akan sulit tumbuh di atas kedisiplinan. Dia tidak akan tahu akan satu perjuangan, tidak tahu dia. Sulit untuk dikasih tahu dan sulit untuk bisa menjadi orang yang baik. Ikhwafillah rahimakumullah, inilah proses yang mesti kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim pun telah memberikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini tentang konsep pendidikan ya as-saw wal iqab di dunia dan di akhirat kelak. Allah Ta'ala menggambarkan barang siapa yang melakukan satu kebaikan walau hanya sebesar zarrah, maka dia akan melihat kebaikan itu. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walau hanya sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya di hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah, itulah 5 ya anak tangga yang mesti kita perhatikan di dalam pendidikan akhlak di dalam rumah tangga kita, yang mesti kita perankan sama-sama antara kedua pasangan kita. Pendidikan yang penuh dengan kasih sayang antara ibu, antara ayah, ya antara kedua pasangan kepada anak. Jangan timpang, jangan hanya ibu yang menyayangi, ayahnya tidak ada. Yang kedua adalah pendidikan dengan kedua hasanah yang mesti dicontohkan oleh kedua orang tua. Yang ketiga adalah dengan pendidikan yang penuh dengan at-talqin wa taqyim, ya, ibunya memberikan, ya ayahnya juga memberikan, dan kedua-duanya memberikan evaluasi. Kemudian adalah dengan membacakan kisah-kisah para nabi dan rasul, serta menyampaikan kisah-kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak tangga berikutnya at-targhib wa tarhib,
serta as-sawab wal iqab. Ini yang paling puncak. Setelah ilmu kita berikan kepada anak-anak kita, lalu kemudian kita berikan evaluasi, kita berikan hukuman jika seandainya dia melanggar, dan kita berikan reward kalau seandainya anak-anak kita ini melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua atas perjuangan-perjuangan yang telah ayah bunda lakukan dan telah dilakukan baik itu di lembaga pendidikan oleh para guru, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu semua, usaha-usaha Bapak Ibu semua dalam mendidik anak-anaknya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bapak Ibu semua anak-anak yang saleh dan saleha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.